Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-siswi semester 6 program studi pendidikan jasmani dan rekreasi. Oke, ini adalah pertemuan yang keempat. Kemarin kita sudah membahas banyak tentang apa sih persiapan-persiapan untuk kita mengajar atau menyampaikan materi di dalam kelas kepada siswa atau peserta didik. Oke. Hari ini kita akan membahas yaitu pola pembelajaran. Nah, apa sih pola pembelajaran? Nah, di sini ketika kemarin kita sudah mengenal apa-apa yang harus disiapkan ketika mau mengajar. Nah, di situ kan kita sudah membahas tentang apa sih metode-metode yang kita bisa pakai untuk pembelajaran. Apakah kita pakai metode konvensional dengan cara cara ceramah dan model yang sedikit demokratif atau lebih kreatif untuk menarik attention atau perhatian siswa untuk mendengarkan materi yang kita sampaikan. Makanya untuk pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang pola pembelajaran. Nah, materi ini saya ambil dari makalah yang dibuat oleh Bapak Hasan As'ari. Nah, dia membentuk atau menulis suatu makalah yaitu pola pembelajaran, di mana nanti insya Allah akan membahas banyak sekali pola-pola pembelajaran supaya kalian lebih paham dengan apa-apa yang harus disiapkan ketika mengajar nanti. Oke, Oke, langsung saja kita baca pendahuluannya dulu. Nah, menurut ICT atau Association for Education Community dan Teknologi tahun 1977, teknologi pembelajaran merupakan sebuah subset dari teknologi pendidikan berdasarkan atas pengertian di bawah, pengertian bahwa pembelajaran merupakan subset pendidikan. Nah, teknologi pembelajaran merupakan proses yang kompleks lagi terpadu, melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah dan mencari pemecahannya, implementasi, evaluasi, dan mengelola pemecahan terhadap masalah-masalah tersebut. Nah, di mana proses pembelajaran itu bertujuan untuk terkontrol. Nah, menurut Bapak Rohmat, halaman 43 tahun 2020, teknologi pembelajaran merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran sehingga tidak bisa terlepas dari kaidah hukum mengenai terjadinya perubahan tingkah laku pada peserta didik. Nah, tujuan pendidikan itu sendiri adalah mengubah anak, yaitu cara berpikir, merasa, berbuat, menjadi kelakuan sehingga proses pembelajaran, proses belajar mengajar yang ada diarahkan untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Ya. Selanjutnya, agar tercapai tujuan pendidikan secara optimal, maka pengembangan proses belajar mengajar haruslah mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jadi kita tidak boleh, oh Pak guru saya itu ngajar kayak gini sih. Jadi saya ya wis pakai mengajar kayak dulu aja. Nah, itu salah. Kenapa? Karena suatu pendidikan itu kan selalu berkembang, tidak harus berhenti di suatu waktu. Jadi kita harus tetap mengikuti zamannya, di mana ketika kemarin belum COVID, nah kita kan mengajar dengan tatap muka, dengan tradisional, dengan ceramah, ataupun dengan mendengarkan saya bercerita tentang materi. Tapi ketika sudah COVID, kita harus beradaptasi bagaimana cara kita tetap belajar, kita tetap mahasiswa tetap belajar, dan dosen seperti saya ini bisa tetap menyampaikan materi untuk kalian. Itulah yang namanya mengajar harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, di sini peran pendidik untuk bisa memanfaatkan mengembangkan sistem instruksional yang bulat dan lengkap, meliputi proses komponen-komponen yang dimaksud seperti pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Proses analisis masalah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada melalui fungsi, pengembangan, dan pengelolaan proses belajar mengajar. Nah, itu dikutip dari ICT tahun 1977 halaman 93 sampai 94. Nah,
Menurut ICT, agar tujuan pendidikan tercapai, maka harus ditempuh dengan proses belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi pembelajaran dan memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu belajar yang bertujuan dan terkontrol. Jadi belajar itu harus ada tujuannya. Terus terkontrolnya itu apa? Terkontrolnya itu ya semisal kita membuat RPP kan di situ kan ada apa tuh namanya jadwal-jadwalnya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita membahas apa, pertemuan hari ini kita membahas apa. Nah, ketika suatu waktu, ketika akhir semester ataupun akhir penyampaian materi, apakah itu sudah tercapai atau belum? Nah, itu yang namanya terkontrol. Selanjutnya yaitu terstruktur, di mana ketika kita menyampaikan pada hari pertemuan itu kita menyampaikan suatu materi, jadi itu harus terstruktur. Bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana kita pembukaan dalam apa itu namanya, dalam menyampaikan materi. Jadi si siswa ini tidak panas dulu ketika kita menyampaikan, oh materinya seperti ini loh. Jadi siswa itu nanti nggak langsung kaget ketika kita menyampaikan suatu permasalahan yang ada di lingkungan, kita sambungkan kepada apa itu namanya materi yang kita akan sampaikan. Yang selanjutnya itu desain pemilihan dan pemanfaatan media ataupun model pembelajaran. Selanjutnya yaitu sistem instruksional atau komponen sistem instruksional. Nah, selain itu Pak Rahmat berpendapat bahwa pola atau model mengajar juga sangat menentukan berhasil tidaknya suatu proses pembelajaran itu mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karenanya, pola pembelajaran atau model pembelajaran harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini akan berdampak kepada kualitas hasil belajar dan akan mempermudah proses belajar mengajar itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu sebagaimana kita ketahui bersama, pola pembelajaran konvensional yang berorientasi pada guru atau teacher center telah bergeser kepada pembelajaran yang berorientasi pada siswa yaitu student center. Nah, pola pembelajaran yang berpusat pada guru hanya akan menghasilkan guru-guru yang pandai. Nah, akan tetapi siswa yang tertinggal karena yang aktif adalah gurunya, sedangkan siswa yang pasif, sehingga perlu dikembangkan pola pembelajaran yang lebih demokratis. Nah, di mana peserta didik lebih terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran lebih bermakna. Itu kata Bapak Rahmat. Nah, berangkat dari situ maka makalah ini oleh Bapak tadi yang membuat makalah ini berusaha mengeksplorasi berbagai pola pembelajaran dengan dampaknya bagi tercapainya tujuan pembelajaran demi perbaikan mutu pada pendidikan Indonesia di masa yang akan datang. Ya, nah ini pembahasan yang utama kita akan bahas hari ini. Semoga nanti bisa ada gambaran sedikit tentang apa yang saya sampaikan dan apa yang kalian dengar atau lihat. Nah, biar kalian bisa mengerti. Oke, selanjutnya itu pembahasan aplikasi pendekatan sistem dalam teknologi pembelajaran memberikan pengaruh terhadap pola-pola pembelajaran. Adanya berbagai komponen sistem pembelajaran dan kombinasi di antara komponen-komponen sistem itu merupakan salah satu bentuk pengaruh tersebut. Demikian pula adanya sistem pengembangan dan pola pengelolaan di dalam proses pembelajaran mengajar. Misalnya kegiatan menilai kebutuhan belajar, menyusun katalog media, mengelola fasilitas dan sumber belajar, serta kegiatan-kegiatan khusus lainnya merupakan bukti dari pengaruh teknologi pembelajaran. Pengaruh yang bersifat mendasar terletak pada pengembangan pola pembelajaran, pengambilan keputusan pembelajaran, serta tumbuhnya berbagai bentuk lembaga, pendidikan, dan latihan. Nah, itu menurut Nana Sujana. Nah, menurut Umar Hamalik, beberapa pola pengajar dapat diuraikan dengan berikut. Yang pertama itu pola belajar sederhana. Ya, ini pola pembelajaran sederhana. Pola ini terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut, yaitu tujuan instruksional yang dirumuskan secara khusus dan operasional,
perilaku dasar siswa atau interior behavior yang perlu dikenali sebelum belajar dimulai. Selanjutnya, prosedur instruksional yang meliputi penilaian materi pelajaran, metode ngajar, media pembelajaran, dan waktu yang disusun berdasarkan tujuan instruksional. Penilaian untuk mengetahui keberhasilan siswa atau tercapainya tujuan instruksional. Nah, selanjutnya balikan atau feedback, yaitu informasi yang diperoleh melalui prosedur penilaian yang ada gilirannya memberikan umpan balik terhadap tujuan instruksional, perilaku awal, dan prosedur instruksional. Nah, menurut fakta syukur pada pola pembelajaran di atas, komunikasi yang terjalin adalah satu arah dengan guru sebagai pusatnya, yaitu data center, di mana guru menyampaikan pembelajaran dengan berceramah dan peserta didik mendengarkan dengan mencatat atau anak didik pasif. Gurulah yang merencanakan, mengendalikan, dan melaksanakan segala sesuatu. Nah, pola ini banyak kelemahannya, diantaranya adalah suasana kelas kaku, guru cenderung otoriter sebab hubungan guru dengan anak didik seperti majikan dan bawahan. Anak didik sudah paham apa belum tentang materi yang disampaikan guru tidak bisa mengetahui dengan cepat. Nah, di sini ada lagi pola pembelajaran formal step, terus ada pola pembelajaran Marilyn Plan, ada pola pembelajaran diajukan oleh CRSE, the Communication on the Relationship of School and College. Nah, terus ada lagi pola pembelajaran unit. Nah, banyak sekali di sini ternyata. Nah, di sini nanti akan saya sharekan materinya. Nanti ada tugas sendiri, nanti saya sampaikan di Zoom. Pada nanti kita akan melakukan Zoom pada jam 1 dan kita akan membahas tentang pola pembelajaran sederhana ini. Bedanya apa dengan pola pembelajaran formal step, terus pola pembelajaran Marilyn Plan, pola pembelajaran diajukan oleh CRAC. Selanjutnya yaitu pola pembelajaran unit. Nah, nanti kita akan bahas di Zoom saja ya. Nanti ada tugas-tugasnya, saya akan jelaskan apa-apa dari pola pembelajaran tersebut, nggih. Terus nanti kita akan belajar dari pola-pola tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan melakukan Zoom, nggih. Akhir kata, wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.